Pemuda memikul tanggung jawab besar sebagai agen perubahan dalam upaya menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Untuk itu, pemuda harus mau bermimpi agar termotivasi untuk menggali potensi diri. Kali ini saya akan berbincang dengan seorang gadis berusia 17 tahun yang memiliki mimpi besar. Mimpi itu ia bawa ke Inggris melalui pertukaran pemuda Asia Chapter 6 in Oxford University. Selain itu, di AFS Global Science, Technology, Engineering, and Math Accelerators of Pennsylvania, USA. Dan ia juga akan mewakili Sumatera Selatan dalam Economic and Social Youth Forum 2023 di PBB atau United Nations Headquarters New York. Hal itu demi mewujudkan mimpi besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ikuti dialog ringan saya dengan Ayesha Humaira Fayaza di Bukan Basa-Basi. Pemirsa, bermimpi merupakan salah satu proses kita untuk meraih cita-cita. Namun, satu kuncinya harus tetap konsisten dengan usaha yang dilakukan dan jangan pernah menyerah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama seorang pemuda yang memiliki mimpi besar, tidak hanya untuk dirinya, namun juga untuk Indonesia. Ikuti perbincangan saya bersama Ayesha Humaira Fayaza dalam Bukan Basa-Basi. Hai Ayesha. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa banget. Senang banget nih akhirnya bisa ngobrol sama Ayesha hari ini karena menarik banget ya, karena background-nya Ayesha sendiri juga menjadi seorang pemuda yang prestasinya luar biasa. Jadi pengen ngulik-ngulik nih, siapa tahu pemirsa di rumah juga jadi lebih terinspirasi lagi dan termotivasi. Ayesha, ini kalau misalnya udah sempat dengar-dengar juga kan, Ayesha ini punya ketertarikan seperti itu kan dari bidang sains, biologi, udah ikutan juga tuh berbagai forum dan juga perlombaan seperti itu ya, baik di nasional maupun internasional, ada yang sampai ke USA ya, di Pennsylvania, terus juga macam-macam, itu luar biasa. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kalau kegiatannya sekarang, apakah memang selama di sekolah saat ini memang sudah terfokuskan ke arah situ gitu atau gimana? Kalau untuk Ayesha sendiri Kak, di sekolah itu di SMA Plus Negeri 17 ada banyak ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang Ayesha pilih sendiri itu Kirana, yaitu adalah kelompok penelitian. Nah, kelompok penelitian ini Ayesha juga kebetulan merupakan ketua. Dan karena itu ada pembina dan juga ada guru yang memang sudah mendampingi dan juga sudah mengajarkan Ayesha untuk melakukan penelitian-penelitian dan juga memfokuskan Ayesha ke bidang itu. Oh, jadi memang dari sekolah udah ada ketertarikan ya, terus juga pasti kan anak IPA juga gitu karena diikuti juga sama ekstrakurikuler, jadi lebih semangat lagi untuk di bidang sains atau penelitian. Tapi kalau untuk orang tua nih, orang tua apakah dari awal seperti udah ngarahin Ayesha juga atau ayah juga mungkin berminat atau orang tua juga berminat di bidang sains atau penelitian juga kah? Kalau untuk orang tua Ayesha sendiri kebetulan memang bukan mendalami penelitian dan sains, namun orang tua Ayesha itu mensupport apapun yang Ayesha inginkan dan juga apapun bakat atau minat Ayesha. Jadi ketika Ayesha ternyata memiliki potensi di bidang sana, ayah dan ibu Ayesha juga mendukung secara penuh, menyemangati dan membantu sebisa mungkin. Oke, jadi bentuk supportnya contohnya kayak gimana nih? Untuk supportnya sendiri yang sudah pasti mendoakan ya. Karena Ayesha tidak mungkin bisa ada di titik ini kalau tanpa doa orang tua. Selanjutnya juga ayah Ayesha, mama Ayesha juga selalu mendukung Ayesha. Seperti misalkan Kak, kalau misalkan lagi belajar terus kadang kayak bosen gitu kan Kak. Nah terus mama dan papa Ayesha biasanya menyemangati Ayesha, memotivasi Ayesha kalau misalkan inget loh cita-cita kamu mau jadi apa, kamu harus berjuang untuk mimpi kamu sendiri untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Oh, berarti cukup sering juga ya deep talk sama orang tua, misalnya cerita keluh kesahnya seperti apa atau ada kendalanya, terus langsung jadi lebih fresh lagi ya setelah cerita sama orang tua. Nah, kalau di sekolah sendiri untuk penyemangatnya Ayesha, misalnya apakah selain tadi ada timnya atau pelatih di ekstrakurikuler, apakah ada dukungan-dukungan lain gitu yang bikin Ayesha juga jadi lebih semangat gitu? Untuk di SMA Plus Negeri 17 Palembang sendiri, Kak,
banyak sekali guru-guru yang benar-benar sangat kompeten dan juga mendukung Aisyah secara penuh, baik dalam hal bukan hanya keterampilan, bukan hanya dalam hal pelajaran, tapi juga dalam hal mental dan juga memotivasi Aisyah untuk bisa melakukan hal-hal yang Aisyah impikan. Seperti misalkan ada guru Aisyah namanya Mem Widya Grantina yang selalu mendukung Aisyah dalam melakukan lomba-lomba penelitian, mengajarkan Aisyah membuat esai, penelitian, dan lain-lain. Dan juga ada Mem Marwiyah yang selalu mendukung Aisyah, memotivasi Aisyah, dan guru-guru lainnya yang sangat banyak. Jadi Aisyah tidak bisa sebutkan semua namanya. Dan juga teman-teman Aisyah di kelas semuanya baik-baik dan mensupport Aisyah. Jadi itu jadi penyemangat juga gitu ya benar. untuk Aisyah ya. Nah, terus juga ini kan Aisyah sekarang usianya 17 tahun. Berarti ada di kelas 11? Ada di kelas 12. Oh, di kelas 12 Iya. berarti lebih cepet ya waktu itu sekolahnya ya? Atau gimana? Sekarang tahun ini sebenarnya Masuk 18? Iya, masuk Oh, 18. gitu. Jadi sekarang udah di kelas 12. Apakah ketertarikan Aisyah itu jauh dari sebelum sekolah SMA gitu, atau dari pas SMP misalnya dari SD itu udah ada minat gitu, kayaknya aku lebih seneng sains atau biologi dan lain-lain? kalau untuk Aisyah sendiri dari SD kebetulan memang sudah terfokuskan ke hal tersebut. Jadi dari SD Aisyah sudah mengikuti lomba-lomba MIPA, lomba-lomba sains, literasi sains, dan hal-hal tersebut. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya memuaskan. Jadi Aisyah berusaha untuk terus mengembangkan bakat dan potensi tersebut di SMP maupun di SMA, Kak. Jadi kamu dari SD udah ikutan lomba-lomba MIPA gitu kan ya, sains, penelitian, dan itu artinya one line sampai sekarang masih tetap konsisten gitu ya, sekolahnya ngambilnya juga IPA sekarang kan. Nah, apakah artinya pada saat Aisyah waktu kecil itu sempat dapat dorongan dulu dari orang tua atau dari eksternal nih, bukan dari diri Aisyah sendiri, atau justru memang Aisyah kayak udah tertarik duluan sama MIPA gitu? Kalau untuk mama papa Aisyah sendiri sebenarnya tidak pernah memaksakan apapun ke Aisyah. Namun pas ada di bangku sekolah dasar, Aisyah merasa bahwa Aisyah lebih menyukai pelajaran IPA dibandingkan pelajaran IPS ataupun seperti pelajaran PKN gitu. Jadi Aisyah merasa bahwa oh di sini bakat Aisyah. Jadi disitulah Aisyah harus mengembangkan potensi tersebut supaya bisa mencapai hal-hal yang Aisyah inginkan. Wah, luar biasa. Itu kan perjalanannya lumayan panjang ya Aisyah, ternyata dari Aisyah SD bahkan ya, terus lanjut SMP sampai sekarang itu fokusnya masih suka dengan sains, MIPA dan lain-lain. Apakah jauh seperti dalam perjalanan Aisyah itu juga ada banyak persiapan yang Aisyah terus lakukan gitu, yang nggak pernah lepas pokoknya sampai akhirnya Aisyah bisa ikut berbagai perlombaan di bidang sains dan juga forum-forum di bidang sains? Kalau Aisyah sendiri, Kak, terus mengembangkan diri Aisyah, bakat Aisyah, terutama di bidang esai dan juga penelitian. Jadi Aisyah sering membuat esai-esai penelitian, baik yang Aisyah kirimkan untuk lomba maupun tidak. Dan Aisyah juga lebih ke senang belajar biologi. Jadi memang kebanyakan membaca buku-buku mengenai biologi, buku-buku tentang sains, IPA, begitu, Kak. Mungkin lebih kayak seperti itu saja persiapan. Berarti kamu senang baca buku gitu Iya. ya? Kenapa kamu senang baca buku? Kalau menurut saya sendiri, pelajaran biologi itu menarik. Jadi saya merasa bahwa saya ingin membaca hal-hal yang saya sukai, begitu, Kak. Dengan hal itu kan jadi saya tidak merasa tertekan, saya bisa lebih enjoy. Oleh karena itu saya lebih less stressful untuk menjalani hal-hal ke depannya. Jadi memang karena bener ya, setuju banget ya, dengan membaca buku itu kita malah merefresh otak kita gitu, karena kita jadi dapat ilmu-ilmu baru, jadi dapat pengalaman-pengalaman baru juga gitu. Nah, tapi apakah artinya ada banyak sekali juga yang mendukung Aisyah dalam hal ini, mungkin tidak hanya dari luar saja, tapi dari diri Aisyah, selalu menyemangati diri Aisyah sendiri ya? Iya. Nggak pernah lepas dari itu ya? Wah, luar biasa sekali. Jadi ini sangat asik nih ngobrol sama Aisyah ya, terkait dengan pengalaman dan juga backgroundnya Aisyah sendiri. Masih usia 17 tahun sekarang, tapi luar biasa sekali ilmunya. Dan kita juga nanti akan berbincang kembali dengan Aisyah. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bukan Basa-Basi akan kembali.
Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bukan Basa-Basi dan kami kembali dengan Ayesha. Ayesha, tadi kita di segmen sebelumnya udah ngobrol-ngobrol ya tentang background Ayesha. Kenapa Ayesha itu lebih memilih untuk sains atau biologi, MIPA dan lain sebagainya gitu kan. Ini semakin menarik nih Ayesha. Kalau misalnya kita melihat gitu kan ya kondisi saat ini, banyak sekali pemuda-pemuda ini tantangannya luar biasa gitu kan ya. Gimana sih Ayesha kok bisa tetap bertahan gitu ya dan juga terus untuk mengembangkan diri, potensi yang ada, tapi di balik itu juga tetap ada tantangan. Gimana Ayesha tetap bertahan? Kalau untuk cara Ayesha bertahan sendiri mungkin lebih ke memikirkan Ayesha impiannya, cita-citanya jadi apa. Jadi waktu Ayesha masih kecil dulu, Ayesha itu sering banget nonton program Dr. Oz, ada Dr. Raisa. Nah, di situ Ayesha mengetahui, oh keren banget. Jadi Ayesha ingin sekali menjadi seperti Dr. Raisa. Jadi oleh karena itu, semenjak saat itu, setiap kali Ayesha merasa down, setiap kali Ayesha merasa, aduh kenapa sih kayak gini, atau mendapatkan hasil yang tidak Ayesha inginkan, Ayesha memikirkan bahwa tujuan Ayesha itu masih panjang dan Ayesha itu harus melakukan hal-hal yang memang berat untuk mencapai hal yang besar nantinya. Oke, jadi udah tahu ya bahwa untuk mencapai goals-nya Ayesha itu pasti akan ada proses atau usaha ya Ayesha ya. Nggak bisa diem aja gitu kan ya. Jadi memang benar-benar harus bertahan sekuat tenaga gitu kan ya dengan usaha yang luar biasa untuk nggak pernah berhenti mengembangkan potensi diri. Nah, kalau ngomongin potensi diri, ini potensi yang ada di dirinya Ayesha luar biasa sekali. Ini kalau dengar-dengar ya kan dalam waktu dekat ini Ayesha akan mewakili Sumatera Selatan ke Economic and Social Youth Forum ya, benar ya? Iya, dari United Nations atau PBB. Boleh diceritain sedikit nih Ayesha sebenarnya Economic and Social Youth Forum itu apa? Jadi Economic and Social Youth Forum itu adalah forum tahunan yang diadakan oleh PBB. Nah, untuk tahun ini sendiri itu adalah temanya dikarenakan seluruh dunia sekarang sedang berusaha pulih dari akibat-akibat dari pandemi COVID-19 sendiri. Jadi banyak kaum-kaum muda dari seluruh dunia, yakni 700 orang, diundang ke PBB untuk memberikan suaranya, untuk memberikan opininya terkait bagaimana nih caranya agar dunia bisa bangkit dari permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Nah, di Economic and Social Youth Forum ini sendiri nanti akan dibahas berbagai macam Sustainable Development Goals oleh United Nations. Yes. Jadi, United Nations sendiri dalam tahun 2030 ini memiliki tujuan bahwa mereka akan mewujudkan seluruh 17 Sustainable Development Goals. Nah, dan pada forum ini yang akan dibahas yakni adalah SDGs number 6, 7, dan juga number 9, 11 dan juga nomor 17. Nah, untuk fokusnya sendiri lebih terkait dengan sanitasi, kebersihan, air, dan juga tentang inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Oke, jadi itu untuk sanitasi dan lain sebagainya itu sebenarnya salah satu yang jadi fokusnya Ayesha juga ya. I mean sesuai dengan penelitian dan juga Ayesha apakah sebelumnya udah pernah juga di bidang itu meneliti misalnya tentang clean water dan juga sanitasi seperti tadi ya SDG number 6 gimana tuh? Jadi kalau untuk Ayesha sendiri Kak, kebetulan sebelumnya dalam SDGs Innovation dan Infrastruktur, Ayesha pernah meneliti dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional juara kedua, yakni dalam penelitian mengembangkan potensi iron sand atau pasir besi yakni Fe3O4 untuk dikembangkan ke various application, yakni bisa jadi dalam hal pembangunan, bisa jadi juga dalam hal biomedical. Jadi dalam Fe3O4 ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi mempercepat penyembuhan kanker. Nah, jadi dari hal-hal tersebut memang Ayesha memiliki banyak fokus juga ke inovasi dan kreativitas. Jadi Ayesha ingin memberikan kontribusi serta memberikan opini Ayesha berdasarkan hal-hal yang memang pernah Ayesha lakukan, memang pernah Ayesha memang benar-benar pernah Ayesha rasakan gitu ya atau sebelumnya. alami gitu Iya, kan ya. benar. Nah, apa yang membuat Ayesha itu tertarik misalnya untuk fokus ke arah situ? Seperti tadi kan esainya udah pernah juga sampai dapat juara 2. Nah, apa yang memotivasi Ayesha atau apa yang membuat Ayesha tuh tertarik?
Kalau untuk ketertarikan sendiri, mungkin karena Ayesa memang memiliki ketertarikan di bidang biomedis, kedokteran, dan kebetulan hal-hal tersebut Ayesa merasa bahwa hal tersebut menarik dan memang belum ada orang yang membahasnya. Jadi memang banyak sekali topik-topik dari penelitian yang belum didalami lagi lebih lanjut. Ayesa ingin menjadi orang yang mendalami hal tersebut dan bisa memanfaatkan hal tersebut untuk memberitahukannya ke orang banyak dan memberikan manfaat ke orang-orang lainnya yang mungkin sedang membutuhkan solusi yang berdasarkan dari penelitian Ayesa tadi, Kak. Oke, wah, jadi memang punya tujuan yang mulia juga gitu ya Ayesa. Di sisi lain juga tadi ingin mengembangkan juga seluruh potensi yang ada di Indonesia gitu kan ya, atau di Sumatera Selatan sendiri sampai akhirnya bisa berguna juga untuk masyarakat luas. Nah, tapi kalau kita ngomongin ke Economic and Social Youth Forum itu, apa sih sebenarnya goals-nya Ayesa untuk mengikuti program tersebut? Untuk goals-nya Ayesa sendiri yaitu adalah yang pertama menginspirasi kaum muda terutama di Indonesia, di Sumatera Selatan bahwa kita bisa nih menyuarakan suara kita, opini kita di tingkat dunia. Selain itu juga saya ingin meningkatkan youth engagement dari banyak kaum muda di seluruh dunia bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memikirkan juga masa depan dunia karena kita yang akan meninggali dunia ini. Kita yang akan stay dan juga melanjutkan pemimpin-pemimpin kita yang akan merawat dunia kita ini, bumi kita ini. Nah, terus juga sebenarnya untuk menuju ke program tersebut pasti ada banyak sekali prepare yang dilakukan gitu kan ya, atau hal apa yang akan Ayesa bawa dari Sumatera Selatan menuju United Nations nanti? Untuk hal-hal yang Ayesa persiapkan sendiri, yang pertama jadi dari United Nations memang require untuk Ayesa menulis beberapa esai-esai terkait dengan topik-topik yakni SDGs nomor 6, 7, 9, 11, dan 17 tersebut. Dan Ayesa akan menyuarakan opini-opini Ayesa tentang SDGs tersebut nanti pada saat di forum dunia. Nah, untuk hal yang akan Ayesa bawa sendiri, yakni pertama bahwa Sumatera Selatan rupanya bisa berkancah di tingkat internasional. Dan yang selanjutnya mungkin Ayesa akan membawa beberapa barang-barang kebudayaan mungkin seperti tanja atau semacamnya, dan Ayesa akan membagikan ke peserta-peserta lain yang berada di Economic, Social and Youth Forum tersebut. Oke, jadi ada banyak sekali dari Sumatera Selatan yang juga bisa Ayesa bawa gitu ya, kebudayaan-kebudayaannya. Terus juga nanti mungkin Ayesa bisa bertukar cerita juga tentang Sumatera Selatan dengan peserta-peserta dari negara lain gitu ya. Wah, semakin seru nih perbincangan kami dengan Ayesa, dan kita akan lanjutkan lagi Ayesa usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bukan Basa-Basi. Kami akan melanjutkan perbincangan dengan Ayesa nih. Ayesa, jadi memang ternyata SDG atau dari Economic and Social Youth Forum ini juga ada banyak sekali kegiatannya ya. Please tell us what kind of activities during Economic and Social Youth Forum 2023 ini. So, in this Economics and Social Youth Forum 2023, we have to engage with other participants, youth, and government or institution around the world about what kind of opinions that we want to state and what is our voices that we want to voice about all of the Sustainable Development Goals, number 6, number 7, number 9, 11, and then number 17. So, another part from that, I think that we could
engage our cultural also, and like in Palembang city itself there is so many traditional and cultural that I could share with another participants, like I could bring a pempek or something to share with another youth participants to make them know about Palembang city itself. Oke. Terus juga ini penasaran sekali, would you bring Indonesian issues about economic and social to Economic and Social Youth Forum 2023? Yes, in Indonesia itself, I believe that there is still many problems about sanitation and water, and I want to express about these problems because we are a developed countries, and I also want to know about what is the another country's opinion about our problems and how could we solve it with another problem that is more technological advanced and more developed than us. Oke, jadi benar-benar pastinya untuk berbagi sesama negara seperti itu ya, mungkin untuk berbagi tentang teknologi dan lain-lain. Nah, selain dari clean water and sanitation, apalagi nih yang akan dibahas seperti di SDG number 7 itu berbicara tentang apa nanti? Jadi untuk itu sendiri, saya akan membicarakan tentang industrial dan juga innovation, Kak. Jadi dalam Sustainable Development Goals tersebut saya akan membicarakan mengenai apa saja kemajuan-kemajuan dalam industri maupun inovasi yang ada di Indonesia. Dan juga tentang penelitian yang pernah saya lakukan, saya juga akan membagikan dan juga membicarakan hal tersebut supaya mendapat selain feedback dan juga opini dari another participants, saya juga bisa mengetahui mengenai apa saja nih another countries opinions about Sustainable Development Goals number 7. Oke, nah tapi kalau misalnya Ayesha melihat sendiri pandangannya perkembangan tadi tentang industri dan juga innovation di Indonesia sendiri, sebenarnya apa yang Ayesha sudah lihat sampai saat ini? Untuk di Indonesia sendiri memang banyak sekali kelebihan, namun juga masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang memang Sustainable Development Goals dari United Nations ini memiliki tujuan yaitu untuk meratakan seluruh pembangunan, seluruh teknologi, dan pokoknya seluruh hal yang harusnya sudah diterapkan merata di seluruh dunia. Jadi karena Indonesia masih termasuk negara yang berkembang, saya juga harap bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju ke depannya. Dan juga bisa termasuk dalam salah satu negara-negara yang merata dalam hal Sustainable Development Goals PBB di tahun 2030 ini. Oke, nah ini kan Ayesha di sana nanti ada di New York ya, di United Nations Headquarters. Ada selama 3 hari waktunya di sana untuk mengikuti forum tersebut. Kira-kira begitu balik lagi ke Indonesia atau balik lagi ke Sumatera Selatan, kira-kira apa sih yang ingin Ayesha berikan atau yang ingin Ayesha sampaikan? Untuk yang akan Ayesha sampaikan sendiri, tentunya karena sekarang merupakan zaman teknologi, Ayesha akan menyampaikan hal-hal yang ada di United Nations Headquarters New York pada saat Ayesha mengikuti forum ke seluruh platform media sosial saya. Dan juga saya juga akan membawa hal tersebut ketika saya nanti berkuliah ataupun dimanapun. Saya akan memberikan opini-opini serta kontribusi tentang apa saja sih yang negara lain pikirkan, apa saja sih sekarang problem apa yang harus kita selesaikan begitu. Iya, siapa tahu kan mungkin nanti Indonesia bisa juga seperti Singapura ya, untuk clean water dan juga sanitation. Ini kan sangat-sangat baik. Siapa tahu bisa dipraktekkan juga di Indonesia. Nah, oke, kita masuk lagi juga nih perbincangannya. Ayesha ini kan generasi muda ya, masih umur 17 tahun. Kalau Ayesha melihat kondisi saat ini, sebenarnya tantangan yang paling besar untuk Ayesha dan juga kawan-kawan yang masih Gen Z ya sebenarnya ini ya, itu tuh kira-kira apa sih? Kalau untuk tantangan sendiri dari generasi muda, Ayesha melihat masih banyak orang yang takut untuk bermimpi. Dari Ayesha ingin bisa menginspirasi orang-orang yang masih takut untuk bermimpi, takut untuk mengembangkan potensi dirinya, takut orang lain tidak percaya dengan mereka. Saya ingin menunjukkan bahwa apabila kalian percaya dengan diri kalian sendiri, maka orang lain bisa percaya dengan kalian.
Oke, kalau misalnya kita nggak percaya sama diri sendiri, siapa yang mau percaya sama kita Iya. kan ya? Jadi kita harus percaya dulu sama diri sendiri. Boleh nih, Ayesa juga sampein mungkin pesan-pesan ke kawan-kawan semua di rumah. Ada yang juga mungkin ingin mengikuti jejaknya Ayesha gitu kan. Ada yang juga pengen nextnya ke depan ingin seperti Ayesha gitu. Boleh nih disampaikan ke kawan-kawan. Untuk dari saya sendiri, jangan takut untuk bermimpi dan juga jangan ragu untuk mewujudkan. Pokoknya untuk seluruh anak-anak baik di Sumatera Selatan maupun di Indonesia, kita harus percaya dengan diri kita sendiri, maka orang lain juga akan dapat percaya dengan diri kita. Oke, jangan takut untuk bermimpi. Dan kalau cara Ayesha untuk menggapai mimpi tersebut seperti apa? Ya seperti tadi, mengembangkan potensi diri Ayesha, mengambil kesempatan apapun yang Ayesha lihat, apapun yang Ayesha dapatkan, Ayesha ambil kesempatan tersebut, manfaatkan sebaik-baiknya, membuktikan bahwa Ayesha bisa, Ayesha mampu, dan Ayesha layak untuk mendapatkan hal tersebut. Oke, jadi memang luar biasa sekali ya perbincangannya dengan Ayesha. Kalau misalnya kita melihat kembali gitu kan ya, backgroundnya Ayesha ini ada banyak sekali, dan memang Ayesha cita-citanya ingin menjadi seorang dokter ya, ingin menjadi seorang dokter, dan sampai sekarang juga ini kita sudah melihat luar biasa sekali. Semoga nanti kedepannya juga Ayesha menjadi sosok dokter yang juga bisa membantu ya, yang juga nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat, yang bisa mengabdi kepada Indonesia gitu kan ya, dan semoga juga semua cita-citanya bisa terlaksana, bisa terkabul. Tentunya jangan takut untuk bermimpi seperti yang tadi sudah Ayesha sampaikan gitu kan ya. Dan mungkin kedepannya nanti berarti ini kan udah kelas 12, udah mau masuk universitas, udah ada target ataukah kemarin udah ikut juga seleksi masuk universitas? Kalau untuk target sendiri ada, Ayesha ingin masuk ke kedokteran tentunya, tapi masih belum mengetahui kira-kira universitas mana yang sesuai dengan Ayesha. Oke, pokoknya gali terus ya. Yang penting dimanapun Ayesha belajar, insya Allah ilmunya bisa maksimal dan hasilnya juga nanti bisa bermanfaat. Sekali lagi thank you Ayesha. Ya, Good terima luck kasih, untuk Kak. Economic and Social Youth Forum 2023 di United Nations Headquarters New York. Semoga nanti balik lagi ke Indonesia, Ayesha bisa menyampaikan dan juga menginfluence teman-teman semua ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Bukan Basa Basi edisi kali ini. Saya Nur Harisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.